Apa ya sekarang ya? Iya, Senang malah ya? Senang? senang sekali Pak. Kenapa bisa senang ditangkap polisi? Ya berhenti juga Pak. Ya, karena bisa berhenti ya? Iya. Benar itu sejak 2015 ya? Iya. Menjual ini ya? Betul. Sampai dengan sekarang? Iya. Jualnya di pasar mana aja tadi? Pasar Genangan, Ya. Buangan, sama Keranggan. Ada 3 pasar di kota ya? Di Bantul nggak ada ya Pak ya? Enggak ada. Jadi kemarin sekitar jam 11 siang saya dirawi dari Polsek Pleret untuk menemani proses tindak lanjut dugaan ayam tiren di Ponggok 2 seperti itu. Kemudian di sana dilakukan penyelidikan dan tanya jawab dari Polsek Pleret kepada warga saya. Nggih. Itu ayam tiren diolah jadi apa, Pak? Ayamnya diolah menjadi bakso, Pak. Bakso. Nggih. Kemudian dimasak sendiri atau dijual? Jadi bakso itu nanti diambil oleh pedagang-pedagang, Pak. Kemarin diambil dari pedagang di Pasar Giwangan dan Demangan. Seperti itu. Itu sudah berapa lama beroperasi, Pak? Sekitar 5 tahun, Pak. Jadi setahu saya, tapi setahu saya memang sebelumnya bakso biasa saja, bukan ada dugaan bakso dari bakso tiren, Pak. Selama ini warga nggak muda atau nggak tahu, Pak? Jadi kalau warga tahunya ini dari bakso dari ayam biasa, Pak. Seperti itu. Kalau untuk produksi sehari saya kurang tahu ya, Pak. Tapi kemungkinan ada beberapa kilo, Pak, kemarin, Pak. Kalau untuk angka pastinya belum bisa memberikan info yang valid, Pak. Saya. Apa yang diamankan polisi dari lokasi? Jadi barang bukti kemarin yang dibawa niku ada alat pembentuk bakso, Pak, untuk membulat baksonya itu. Kemudian ada kompor gas, kipas angin, kemudian papan untuk pengering bakso, Pak. Daging ayamnya? Daging ayamnya juga di bawah, beberapa. Kemudian ada adonan, terus sama bakso yang sudah jadi, Pak. So sapi agak beruntung lah. Diolah kemudian jadi bakso ayam. Lab sendiri karena bagaimanapun ini harus diperiksakan. Baksonya sudah masih menunggu karena masih proses di laboratorium untuk menjual atau mengedarkan menawarkan bahaya atau bahannya terbuat dari ayam tiren yang bisa kita kenal misalnya istilahnya ayam tiren, ayam yang sudah mati membusuk kemudian diolah oleh tersangka menjadi bakso ayam dan diedarkan di beberapa pasar yang ada di Yogyakarta. Dalam kasus ini kami mengamankan 2 orang tersangka yang berada di samping kanan kami. Yang bersangkutan adalah pasangan suami istri, masing-masing inisial
MAS 51 tahun, alamatnya Jetis, Bantul. Kemudian istrinya atas nama AHR 50 tahun, alamat sama. Yang bersangkutan juga memproduksi bakso tersebut di rumah yang bersangkutan yang ada di Jetis. Kemudian adapun kronologis sehingga kasus ini bisa terungkap, dapat kami sampaikan bahwa ada laporan dari masyarakat sebelumnya yang masuk ke kami menemukan adanya ayam bangkai atau ayam tiren yang siap untuk digiling di satu tempat penggilingan di Pleret. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian anggota kami melakukan penyelidikan di lapangan sehingga mengetahui bahwa ayam yang akan digiling tersebut adalah milik dari tersangka. Kemudian dikembangkan, dilakukan penyelidikan di rumah yang bersangkutan dan memang benar di sana juga ditemukan beberapa barang bukti, sehingga kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Perdagangan juga dari Bantul untuk sama-sama ke sana karena bagaimanapun ini perlu dicek terkait kandungan dan sebagainya, sehingga kami berkolaborasi tentunya. Dan pada saat di TKP kami menemukan beberapa barang bukti termasuk bakso yang sudah diproduksi. Dapat kami sampaikan barang buktinya yang kami sita cukup banyak. Ada 1 unit freezer, kemudian freezernya ada 2, ada merek Modena dan Sharp. Ini menunjukkan bahwa produksinya lumayan besar. Dari keterangan tersangka tadi dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan bisa memproduksi sekitar 75 kilo per hari. Dari bahan 35 kilo ayam tiren diolah menjadi bakso ayam bisa menghasilkan 75 kilo. Kemudian kami juga menyita 1 unit mesin. Jadi sudah tidak pakai manual lagi dalam membuat bakso ini, tapi memakai 1 unit mesin mereknya CPL 400, nanti bisa disaksikan di depan. Kemudian pakai 1 unit genset. Nah, ini antisipasi mati lampu. Ini luar biasa. Tidak hanya pakai mesin tapi juga sudah pakai genset nih. Kemudian ada timbangan, ada juga ember yang kami sita, kompor, 3 buah tabung gas, kemudian beberapa plastik untuk memproduksi, artinya bakso yang sudah dibuat dimasukkan plastik kemudian siap untuk diedarkan atau dijual di pasar-pasar yang ada di Yogyakarta. Kemudian 1 unit kipas angin, 18 plastik isi 15 butir bakso. Inilah yang bentuknya akan dijual di pasar-pasar, jadi 1 plastik itu masing-masing isinya 15 butir bakso. Ada juga yang isi 5 butir. Kemudian 2 plastik isi 5 butir ukuran besar. Jadi ada bakso kecil, ada juga dibuat dalam bakso tanggung atau yang sedang, ada juga bakso besar. Kemudian 1 buah panci besar. Nanti bisa disaksikan barang buktinya di depan karena kami hadirkan di sini barangnya sudah bau karena bentuk daging. Itu barang bukti yang kami sita di lapangan. Kemudian tersangka sendiri kami akan jerat 3 pasal. Yang pertama adalah pasal KUHP 204 ayat 1, kemudian pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pangan atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Jadi itu persangkaan pasalnya. Kemudian dari keterangan
tersangka menjelaskan bahwa yang bersangkutan sudah memproduksi bakso ayam berbahan tiren ini sejak tahun 2015. Dapat dibayangkan kalau kita hitung, sekarang sudah tahun 2022, jadi hampir 7 tahun. Jadi sekali lagi, sejak tahun 2015 yang bersangkutan memproduksi bakso ayam berbahan ayam tiren atau ayam yang sudah busuk. Sebelumnya yang bersangkutan melakukan usaha ini sejak tahun 2010 dengan menggunakan bahan ayam yang biasa atau ayam yang normal. Tapi dari pengakuan yang bersangkutan bahwa harga ayam sekarang tinggi sehingga keuntungan tidak ada, maka mulailah di tahun 2015 yang bersangkutan beralih ke bahan dasar menggunakan ayam tiren. Karena tadi keuntungan, jadi motifnya adalah motif ekonomi, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian dalam sehari yang bersangkutan mendapatkan suplai ayam tiren dari pengecer atau supplier itu kurang lebih 35 kilo. Kemudian yang bersangkutan mengolahnya menjadi adonan bisa mencapai 75 kilo, kemudian diolah untuk menjadi bakso. Adapun omset keuntungan tadi dari hasil interogasi kami rata-rata 500.000 lebih per hari yang didapatkan yang bersangkutan dengan bahan dasar ayam tiren tadi. Kemudian pelaku juga menyampaikan bahwa produksinya ini dijual di beberapa pasar yang ada di Yogyakarta. Ada 3 pasar tadi disebutkan oleh yang bersangkutan. Untuk di Bantul sendiri tidak ada, jadi semuanya dijual di pasar yang ada di Yogyakarta atau di kota. Sistemnya nanti setelah yang bersangkutan memproduksi, istrinya yang mengantar, ada juga 2 orang juga ikut mengecerkan, kemudian dijual di lapak-lapak yang ada di 3 pasar tersebut. Jadi sekali lagi ini sudah berlangsung selama 7 tahun atau sejak 2015. Senang malah, senang. Kenapa bisa senang ditangkap polisi? Ya berhenti juga. Ya, karena bisa berhenti ya. Benar itu sejak 2015 ya, menjual ini ya, sampai dengan sekarang. Berarti sudah hampir 7 tahun. Kemudian jualnya di pasar mana aja tadi? Pasar Bermangan, Ya. Bermangan sama Kragen. Ada 3 pasar di kota ya, di Bantul nggak ada ya Pak ya? Enggak ada. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, dari mana ide ini muncul untuk buat bakso dengan bahan dasar ayam seperti ini? Dari saya sendiri lah. Dari sendiri ya? Ya. Karena terhimpit harga melambung tinggi, nggak bisa mengikuti harga pasar, mau dinaikkan sulit, terpaksa kami cari akal gimana bisa dapat untung. ya, berarti motifnya ekonomi Pak ya, biar bisa tetap dapat keuntungan yang besar ya. Ya. Setiap harinya rata-rata berapa ekor ayam yang disuplai oleh supplier ini sehingga dibuat menjadi adonan? Kalau ekor
kurang lebih 15 sampai 20 ekor. 20 ekor. Berarti kalau di total berapa kilo itu Pak? Ya, kurang lebih 35 kilo ya. Itu bisa jadi adonan berapa kilo tuh kalau 20 ekor? kurang lebih 75 kilo. 75 kilo. 75 kilo per hari ya. Ya, Keuntungannya berapa itu Pak? kurang lebih 500.000. 500.000 per harinya. Seperti itu. Jadi yang bersih. Ya. Pas dibuatnya itu kan ini kan punya yang kemarin sudah berapa hari yang lalu. Ini udah lama nih. Bentuknya seperti ini. Tapi kalau yang diolah itu belum seperti ini. Ini sudah berapa hari yang lalu gitu waktu penggerbekan itu kan. Jadi udah parah seperti ini. Padahal tadinya ya belum seperti ini. Nah, hasil pertanyaan tadi pakai pengawet kah Bu ini bikin baksonya nih? Benzoat. Pakai benzoat ya? Yang lainnya? Gelap, misalnya sama apa itu? Soda. Soda kue.